Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera buat kita sekalian. Oke, hari ini kita pertemuan 13 ya, mata kuliah Bahasa Indonesia, topik yang ke-13 dengan judul penulisan karya ilmiah. Oke, adapun subtopik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai pengertian karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, pemilihan topik, pembatasan topik, penentuan judul, perumusan tema, pengumpulan bahan, dan terakhir penutup. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 subtopik yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita masuk yang ke pertama. Subtopik pertama mengenai pengertian karya ilmiah. Oke. Kata karya dapat diartikan dengan hasil perbuatan atau ciptaan, terutama hasil karangan. Lalu, kata ilmiah dapat diartikan dengan bersifat ilmu atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa karya ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmu atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan, yaitu adalah pengertian atau definisi dari karya ilmiah, karangan yang bersifat ilmu atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Oke, ada 4 prinsip utama tentang pengertian ilmiah. Pertama, karya ilmiah bersifat objektif. Artinya, penulis tidak boleh memasukkan unsur subjektivitasnya ke dalam karyanya. Kedua, segala sesuatu yang dikemukakan penulis harus berdasarkan data. Oke. Yang ketiga, penyimpulan penemuan di dalamnya berpola induktif dan deduktif. Keempat, pembahasan datanya berdasarkan rasio. Ya. Oke. Kita masuk ke induktif dan deduktif. Ya, induktif itu adalah inti ya, atau ya dari karangannya dari umum ke khusus. Ya, dan itu adalah deduktif ya, umum ke khusus, sedangkan induktif khusus ke umum. Ya, dimulai dari khusus ke umum dan umum ke khusus. Itu adalah berpola induktif dan deduktif. Oke, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah karangan yang pembicaranya bersifat objektif, harus objektif berdasarkan data dan penyimpulan. Oke, penemuan di dalamnya berpola induktif dan deduktif serta pembahasan datanya berdasarkan rasio, sama seperti penjelasan yang nomor 3 tadi ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang termasuk ke dalam jenis karya ilmiah ini adalah makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Tugas akhir juga ya, termasuk dalam karya ilmiah. Oke, jenis-jenis karya ilmiah. Pertama, artikel. Artikel adalah tulisan ringkas yang dimuat di koran dan majalah atau diposkan ke Google. Tulisan artikel dibuat tanpa membuat bagian pendahuluan, isi, dan penutup atau kesimpulan secara langsung. Itu adalah artikel ya, jenis karya ilmiah yang pertama. Yang kedua, makalah. Makalah adalah tulisan yang disajikan penulis. Penulis diminta oleh panitia seminar di dalam seminar dan para peserta dapat bertanya, menolak, menerima, dan menyarankan tentang apa yang ada dalam makalah. Makalah terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup atau simpulan. Jenis karya ilmiah yang ketiga, laporan tugas akhir. Nah, seperti tugas kalian ya, untuk memenuhi ya diploma ahli media ya, kalian harus membuat tugas akhir. Laporan mahasiswa program diploma ya. Yang ketiga, yang keempat, skripsi. Skripsi adalah laporan hasil penelitian mahasiswa program S1 di perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia. Yang kelima, tesis. Tesis adalah laporan hasil penelitian mahasiswa program S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Disertasi. Disertasi adalah laporan hasil penelitian mahasiswa program S3 ya. Kalau dia D3, tugas akhir, S1 skripsi, S2 tesis, dan S3 disertasi. Yang ke-7, buku. Buku adalah hasil penelitian yang dibuat 1 orang atau lebih. Buku mendeskripsikan dan analisis atau analisis faktor dan logika tentang sesuatu objek sehingga objek tersebut semakin jelas bentuk, jenis, dan fungsinya. Perkembangan, dampak, ciri-ciri, tipe fenomena, sejarah, pengaruh, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek. Itu adalah jenis karangan
Iya, ilmiah yang ke-7. Kita masuk ke pemilihan topik. Topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap. Di dalam memilih topik karya ilmiah harus dipertimbangkan hal-hal berikut. Jadi, satu, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Yang kedua, topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Yang ketiga, topik dikenal baik. Ini berarti bahwa topik yang dipilih, ya, topik dikenal baik ini berarti bahwa topik yang dipilih harus dikenal dengan baik. Yang keempat, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik itu. Yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Ada batasannya ya, limitnya ya. Oke, dalam pemilihan topik. 4, pembatasan topik. Topik yang terlalu umum atau luas yang tidak sesuai dengan kemampuan penulis untuk membicarakannya dapat dibatasi ruang lingkupnya. Hal ini dilakukan agar penulis tidak hanya dalam suatu persoalan yang tidak habis-habisnya dan dapat menulis dengan suatu tujuan khusus. Topik yang cukup terbatas untuk dibahas, misalnya penanganan dan pencegahan klaim pada PT Jakarta Liloid, cabang Medan Belawan, pembudidayaan kerang mutiara di Maluku Selatan, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari topik. Penentuan judul. Setelah diperoleh topik yang relevan, topik itu dinyatakan dalam satu judul karya ilmiah. Setelah topik ada judul karya ilmiah kita. Apakah judul sama dengan topik? Ya, topik berbeda dengan judul. Ya, tidak sama. Seperti telah dikemukakan terdahulu, topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karya ilmiah yang digarap. Ya, pokok pembicaraan topik, sedangkan judul ialah nama, titel. Judul karya ilmiah harus dinyatakan secara jelas. Kabut Sutra Ungu, menjelajahi neraka dunia, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari topik, ya, judul. Ya, dan tidak dapat digunakan dalam karya ilmiah. Perumusan tema. Untuk memenuhi keperluan penyusunan sebuah kerangka tulisan ilmiah, rumusan tema harus berbentuk kalimat. Rumusan singkat yang mengandung tema dasar sebuah karya ilmiah disebut tesis. Ini berarti bahwa ada satu gagasan sentral yang menonjol. Bila tulisan itu tidak menonjolkan suatu gagasan utama, maka yang ingin disampaikan dapat dinyatakan dalam bentuk penjelasan singkat. Rumusan singkat yang tidak menekankan tema dasar disebut pengungkapan maksud. Ini itu adalah perumusan tema. Kita masuk ke pengumpulan bahan. Bahan penulisan adalah semua informasi atau data yang relevan digunakan untuk mencapai tujuan penulis. Ya. Dalam pengumpulan bahan, semua informasi atau data bisa kita buat dalam tulisan kita. Penyusunan kerangka makalah. Kerangka makalah dapat juga disebut rancang bangun makalah. Menyusun kerangka berarti memecahkan tema ke dalam gagasan. Ya, memecahkan tema ke dalam gagasan-gagasan. Kerangka itu dapat berbentuk kerangka topik dan dapat pula berbentuk kerangka kalimat. Di penulisan penutup, ini adalah topik terakhir yang akan kita bahas. Penulisan penutup. Penulisan penutup bertujuan untuk memberi kesimpulan dan saran. Apakah simpulan dan saran? Oke, kita lihat apakah itu simpulan, apa itu saran. Simpulan merupakan gambaran tingkat hasil pembahasan. Itu adalah simpulan, gambaran tingkat hasil pembahasan. Ini berarti bahwa simpulan merupakan pernyataan-pernyataan umum yang diturunkan dari uraian setiap butir pembicaraan yang terdapat pada bagian pembahasan. Sedangkan kesimpulan adalah jawaban masalah atau pertanyaan yang harus dijawab dalam makalah. Ini hanya itu saja mengenai topik kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan post testnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.